Di Banten kita punya kawasan ekonomi khusus ya? Iya, betul. Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Itu gimana perkembangannya? Iya, tadi kalau kita melihat bahwa pengembangan wilayah ini perlu kita penguatan lagi, Bang Ari. Iya. Supaya tadi kawasan ekonomi khusus pariwisata ini mendapatkan akses positif bagi pembangunan di wilayahnya. Betul, betul. Ya khususnya di wilayah Tanjung Lesung dan juga Kabupaten Pandeglang. Betul, tentu. betul. Kan yang kita harapkan dengan adanya kawasan ekonomi khusus pariwisata ini memberikan dampak positif bagi ekonomi. Betul, betul, gitu. betul. Bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Betul, betul. Ya perlu ada inovasi. Perlu ada inovasi pengembangan wilayah agar Tanjung Lesung itu mempunyai identitas. Betul. Gitu. Betul. Ingin Selama ini apa? berarti nggak punya identitas dong? Ya selama ini kan lebih kepada wisata baharinya. Ya, Tuan. Tanjung Lesung sebagai wilayah yang memiliki tadi wisata garis pantai misalnya ya, yang ada di wilayah Tanjung Lesung tersebut. Tapi pengembangannya kan harus ada yang kuat. Identitas harus ada yang kuat, seperti contoh ya. Mandalika misalnya. Betul, Mandalika kan jelas dibuat identitasnya untuk apa? Sport tourism. Untuk sport tourism, untuk balap motor misalnya. Betul. Disertai tadi penunjang yang sangat luar biasa. Langsung dibuatkan akses jalannya, langsung dibuatkan akses penghubung transportasinya, langsung dibuatkan tadi beberapa akomodasi yang memang menjadi penunjang pariwisata. Nah, kalau di Tanjung Lesung nggak seperti itu? Ya, beberapa waktu yang lalu sudah kita kaji. Ya, memang kan kebijakan pengelolaan Tanjung Lesung itu ada di swasta. Ada di swasta. Nah, tinggal nanti bagaimana pengembangan ide gagasan itu diinisiasi oleh pemerintah daerah. Saya sudah mendorong pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk tadi bagaimana mengemas Tanjung Lesung ini memiliki identiti yang kuat. Apakah misalnya mau sport tourism, ataupun misalnya mau dalam konteks tadi menjadi wilayah istilahnya dermaga tuh ya, misalnya gagasannya menjadi wilayah marina sebagai Marina Beach ya. Istilahnya wilayah dermaga yang dikunjungi oleh kapal-kapal pesiar misalnya. Ataupun misalnya buat kayak di Komodo ya. Komodo. Betul. Dan belum ada sampai sekarang ya yang jadi. Biasanya kan ada di RPJMD kan ada. Iya, pengembangan pariwisata itu kan kewilayahan. Ya, misalnya Tanjung Lesung, ya kami mendorong pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menguatkan tadi potensi dari Tanjung Lesung tersebut. Kita mendorong fasilitasinya. Ya termasuk tadi dalam konteks kebijakan penguatan terhadap pemerintah pusat. Misalnya kalau kita sudah sepakat, tolong buatkan dong misalnya bandara untuk penunjang pariwisata Tanjung Lesung di Banten Selatan. Tapi kita juga harus ada excuse-nya dong. Dengan dibuat itu kita nargetkan apa misalnya? Kita akan mendatangkan 1 juta wisatawan domestik, yang akan tadi memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Betul. Mudah-mudahan nih kedepannya juga Tanjung Lesung akan lebih bergeliat. Atau begini Kak, karena Tanjung Lesung sudah tidak masuk lagi dalam 5 destinasi super prioritas menjadi terbengkalai atau seperti apa? Ada? Oh tidak. Enggak ya? Tidak. Jadi tetap menjadi salah satu potensi pariwisata yang kita pertahankan juga, daerah pertahanan. Kan Tanjung Lesung kebanggaan kita. Iya. Kalau kita bicara soal pengembangan pariwisata, kita bicara soal bagaimana uang yang berputar di sektor pariwisata itu bisa membesar gitu loh. Kasarnya bagaimana kemudian wisatawan bisa extend lebih lama di daerah tersebut. Betul. Nah, kalau sudah bicara soal perputaran uang pasti warga. Nah, apakah konsep wisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat layak dilakukan untuk sangat layak. Banten? Sangat layak. Kenapa itu menjadi prioritas utama? Kita contoh dalam kaitan penguatan ekonomi daerah tersebut ya. Seperti Tanjung Lesung ini kan banyak masyarakat yang berharap sumber penghasilannya itu dari wisatawan yang datang, termasuk daerah. Pariwisata itu menjadi salah satu sektor tulang punggung pendapatan daerah loh. Bagi Pandeglang dan Kabupaten Serang misalnya wilayah Anyar itu menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang kuat. Gitu. Jadi bagaimana pengembangan pariwisata itu harus memang melibatkan
keterlibatan masyarakat agar tadi dampaknya ini berekses positif bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau Tanjung Lesung kan jelas, berarti kan mereka banyak kalau masyarakat yang buat rumah makan, warung nasi, misalnya contoh kecil, termasuk penginapan. Kalau nggak tumbuh, siapa yang mau datang ke sana? Betul. Tapi nggak juga menutup diri terhadap investor kan? Tidak ya, tetap berjalan beriringan ya. Buktinya kan pengelolaan oleh swasta, gitu. Kita mendorong juga supaya ada investor masuk untuk bisa mengembangkan Tanjung Lesung menjadi wilayah yang lebih berkembang lagi ke depan. Bukan cuma Tanjung Lesung mungkin ya, daerah-daerah lain. Ya, termasuk harapan saya ini wilayah Keraton Kesultanan Banten. Bang Ari. Banten lama ya? Banten lama. Yang alhamdulillah pada saat saya pertama menjabat, inisiasi revitalisasi itu berhasil kita lakukan. Sehingga sekarang kita memiliki kawasan Kesultanan Banten yang bisa kita banggakan. Menjadi salah satu objek wisata religi yang didatangi oleh seluruh wisatawan domestik. Betul. Jadi wisata sejarah juga mendapat tempat yang dominan di Banten. Ya. Dan potensinya kalau Banten lama luar biasa loh. Waktu dulu zaman Kesultanan Banten juga kan pernah menjadi waterfront city, makanya dikelilingi oleh kanal-kanal tuh. Betul. Saya juga punya ide gagasan pengembangan ke depan itu. Kenapa kita nggak bisa buat seperti wilayah kawasan Borobudur tuh di situ? Betul. Yang bisa kita buat misalnya jadi kawasan pariwisata religi sejarah terpadu misalnya. Dari kanal itu kan bisa kita buat juga wisata air ataupun wisata dermaga misalnya. Betul. Bisa nanti arahnya ke Pulau Tunda, Pulau Panjang dari situ. Betul. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam pengembangan. Nah, terakhir nih, saya ingin closing statement dari AA, apa yang menjadi gagasan utama dalam Indonesia Hijau, apakah bisa kita realisasikan? Iya, tentu harus ada kesepahaman dan juga menjadi salah satu tanggung jawab kita bersama untuk tadi menjaga kelestarian alam kita. Nah, itu sudah menjadi salah satu yang harus kita tanamkan dulu di dalam person kita masing-masing. Ya, sehingga itu akan berdampak luas bagi Indonesia dalam kaitan tadi menjaga kondisi lingkungan yang ada. Nah, itu tentu akan berekses secara luas terhadap tadi misalnya isu global warming dalam konteks tadi pelestarian wilayah yang ada. Seperti itu Bang Ari. Jadi harus ada komitmen dan juga menjadi tanggung jawab masing-masing person, masing-masing orang. Gitu, untuk menjaga kelestarian alam kita. Bukan cuma pemerintah, tapi juga warga, swasta, dan lain-lain, semua pihak. Seperti itu ya. Semua pihak, semua lapisan. Siap, kalau begitu. Terima kasih Andika Hasrumi atas waktunya untuk berbincang. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, masih ada perlanjutan-kelanjutannya lagi, sehingga kita bisa terus mewujudkan gagasan Indonesia Hijau di kemudian waktu. Demikian Sobat Kedai Pena, perbincangan kita dengan Andika Hasrumi, bekas Wakil Gubernur Banten. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.